Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang peran Melaka dalam penyebaran Islam di Nusantara. Parameswara adalah sebuah nama yang menunjukkan bukan nama seorang muslim, tapi menurut sejarah Bandar Melaka pertama sekali didirikan oleh Parameswara pada sekitar tahun 1400 Masehi. Setelah Parameswara memeluk agama Islam, namanya diganti menjadi Muhammad Syah. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya di Melaka mulai banyak dijumpai nama-nama yang menunjukkan identitas muslim seperti Muhammad Iskandar Syah yang kawin dengan putri Raja Pasai. Demikian juga nama-nama lain seperti Muhammad Syah yang menggantikan Muhammad Iskandar Syah yang dianggap sebagai Raja Melaka terawal yang ditakdirkan menerima Islam yang sebelumnya memakai nama yang bukan muslim. Melaka termasuk sebuah kerajaan Islam yang tergolong cepat pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini disebabkan karena letak wilayah Melaka yang sangat strategis di jalur perniagaan Selat Malaka yang dilayari oleh pedagang-pedagang luar seperti dari India, Afrika, Tanah Arab, dan Tiongkok. Bandar Melaka pada waktu itu merupakan tempat bertemunya saudagar-saudagar antar bangsa dalam berbagai aktivitas jual beli barang-barang dagangan di sana. Sebagai tempat kedatangan Islam terawal di semenanjung Malaysia, Melaka berhutang budi kepada kerajaan Islam Samudra Pasai sebagai salah satu kerajaan Islam terawal di Nusantara. Samudra Pasai memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Setelah Islam berkembang di Sumatera, para pendakwah mengembangkan Islam ke wilayah-wilayah lain. Salah satunya adalah ke Melaka dan kawasan semenanjung Melayu lainnya. Dari Samudra Pasai, banyak pendakwah yang dikirim ke berbagai daerah dengan misi perluasan penyebaran agama Islam. Dalam tahun 1416 Masehi, terdapat beberapa orang pendakwah dari Samudra Pasai yang dikirim ke Melaka untuk mengembangkan agama Islam. Salah seorang pendakwah dari Pasai yang berangkat ke Melaka ialah Sidil Abdul Aziz. Atas usahanya, Raja Parameswara memeluk agama Islam dan menggantikan namanya menjadi Muhammad Syah dan anaknya menjadi Iskandar Syah yang kemudian dikawinkan dengan putri Sultan Zainal Abidin dari Pasai. Setelah Melaka menjadi kuat kedudukannya sebagai sebuah kerajaan Islam, maka dalam tahun 1450 Masehi, Raja Melaka mulai memperluas kekuasaannya dengan menyiarkan agama Islam ke wilayah lain di semenanjung Sumatera Tengah, yaitu ke daerah Kampar, Indragiri, dan Rokan. Kemudian karena kedudukannya yang strategis, Melaka terus berkembang bukan hanya sebagai pusat Islam tetapi juga sebagai bandar perdagangan yang banyak dikunjungi oleh saudagar antar bangsa. Dalam perkembangannya, Melaka belajar banyak dari Samudra Pasai, termasuk dalam hal menempa mata uang emas yang pernah digunakan sebagai mata uang resmi kerajaan Melaka. Dalam perkembangan selanjutnya, Melaka menyebarkan Islam ke seluruh wilayah kekuasaannya. Sebagai contoh, penguasa muslim pertama dari Pahang adalah putra Sultan Melaka. Demikian pula daerah-daerah lain di semenanjung Malaysia, termasuk beberapa daerah di Sumatera yang dikuasai Melaka turut menerima Islam dalam abad ke-15 Masehi. Namun sayang, ketika Melaka mengakhiri peranannya sebagai pusat perkembangan Islam di semenanjung Malaysia akibat penaklukan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Sejak itu, pewaris tahta Kesultanan Melaka tidak lagi berpengaruh. Mereka dalam mempertahankan kekuasaannya selain harus menghadapi serangan Portugis, juga sekaligus menghadapi serangan dari kerajaan Aceh dan Belanda yang juga ingin menguasai Melaka. Akhirnya, Melaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 Masehi, manakala Aceh pada waktu itu telah menggantikan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Dari beberapa catatan perjalanan sejarah Melaka yang dikemukakan di atas,
dapat disimpulkan bahwa Melaka telah menerima kedatangan Islam pada awal tahun 1400 Masehi atau permulaan abad ke-15. Mungkin hanya ini. Sekian para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.